Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Anjani. Saya dari PIAUD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang media perkembangan anak usia dini berupa media pembelajaran. Guna memenuhi tugas dari Bapak Wildan Sauge MPD dalam mata pelajaran perkembangan kognitif anak usia dini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang media. Media merupakan alat yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menstimulus semua aspek perkembangan pada anak usia dini, baik aspek nilai dan moral dan agama, aspek fisik motorik, aspek bahasa, sosial emosional maupun aspek kognitif anak. Dalam menstimulus aspek perkembangan anak usia dini harus disesuaikan dengan usia dan tahapan perkembangan anak karena walaupun anak itu memiliki usia yang sama, tetapi terkadang memiliki tahapan perkembangan yang berbeda. Untuk merangsang semua aspek perkembangan anak usia dini tidak bisa lepas dari media pembelajaran, karena bagi anak usia dini belajar dilakukan mulai bermain dengan menggunakan media pembelajaran baik nyata, media audio, media visual, media lingkungan sekitar maupun media audio visual, sehingga kegiatan pembelajaran pada anak usia dini berjalan secara efektif. Yang pertama itu ada media audio, adalah sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif atau pendengaran, serta hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio ataupun kaset. Selanjutnya itu ada media audio, media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Bentuk media visual itu ada berupa grafis dan media proyeksi. Media grafis adalah media visual yang mengkomunikasikan antara fakta dan data yang berupa gagasan atau kata-kata verbal dengan gambar seperti poster, kartun, dan komik. Sedangkan media proyeksi adalah media proyektor yang mempunyai unsur cahaya dan lensa atau cermin, misalnya OHP, slide ataupun film. Selanjutnya itu ada media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai, film rangkai suara, dan cetak suara. Yang kedua itu ada audiovisual bergerak, yaitu media yang dapat menampilkan suara dengan gambar yang bergerak seperti film, suara, dan video kaset. Selanjutnya itu ada media lingkungan, yaitu suatu tempat atau suasana atau keadaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Artinya, media lingkungan ialah dalam proses pembelajaran anak dikenalkan atau dibawa ke suatu tempat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Selanjutnya nih yang paling sering dan disukai oleh anak, yaitu media permainan. Ialah suatu benda yang dapat digunakan peserta didik atau anak-anak sebagai sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan segala potensi yang dimiliki anak. Media permainan dapat berupa puzzle, ayunan, dakon, ular tangga, dan lainnya. Prinsip penggunaan sebagai media pembelajaran adalah permainan itu harus mempunyai unsur keamanan dan kenyamanan untuk anak. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh media permainan berupa ular tangga. Oke, baik, di sini adalah salah satu contoh media pembelajaran permainan berupa ular tangga. Banyak sekali aspek perkembangan yang dapat kita latih dan kita kembangkan dalam permainan ini. Yang pertama itu ada aspek sosial emosional. Mungkin anak-anak bisa bermain juga bersama temannya, karena permainan ini mungkin bisa dilakukan 2 atau 3 orang. Salah satu anak itu menyebutkan, misalkan ada anak salah satu berdiri di start, satunya mungkin menyebutkan kamu perginya ke angka 10 di gambar tomat, misalkan kayak gitu. Aspek sosialnya dia bisa berkomunikasi dengan temannya. Nah, terus aspek agama mungkin kita bisa menyebutkan ciptaan yang menciptakan salak itu siapa. Terus tuh kalau kita mempunyai buah-buahan yang banyak, kita mungkin bisa berbagi. Nah, selanjutnya itu ada aspek kognitif. Nah, anak bisa berhitung, bisa mengenal buah, anak bisa
mengenal warna juga mungkin salah satunya. Nah, selanjutnya itu ada aspek bahasa. Anak bisa menyebutkan apa saja warnanya, menyebutkan angka, menyebutkan nama buah. Terus tuh juga aspek sosial emosionalnya di sini juga bisa. Mungkin anak-anak bisa bersabar melewati satu persatu angka, satu persatu kotak. Misalkan salah satu temannya tadi menyebutkan angka 15. Nah, mungkin kalau anak yang tidak sabaran bisa saja lewat langsung 1, langsung ke 8, ke 9, ke 16, langsung ke 15. Nah, kalau di sini mungkin kita bisa arahkan anak untuk lebih sabar untuk ngelewatin 1, 2, ke 3, ke 4 sampai ke angka 15. Selanjutnya itu ada aspek motorik ya. Anak bisa berjalan, mungkin juga bisa melompat dan berlari, mungkin juga bisa kalau lebih anak yang sudah cerdas dan cepat ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mengenai media pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya Aprilia Anjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.